Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan selamat Hari Pemuda GKE. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerahnya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat Minggu 2 Agustus 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat GKE Pangarinah dan juga kepada warga jemaat yang berasal dari luar GKE Pangarinah yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah minggu secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 2 Agustus sampai dengan 8 Agustus 2020 dan ulang tahun pernikahan pada bulan Agustus tahun 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita juga tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita tetap sehat serta selalu mematuhi aturan protokol kesehatan pemerintah. Kami juga berharap agar warga jemaat tetap bersabar untuk dapat beribadah kembali di gedung gereja karena keadaan kita saat ini belum memungkinkan untuk dapat melaksanakan ibadah di dalam gedung gereja. Tetaplah membangun ibadah kita bersama keluarga kita masing-masing, karena keluarga juga adalah sebuah gereja. Sebagai upaya untuk membantu pengelolaan uang persembahan yang diserahkan ke Sekretariat BPH dalam kondisi steril dan higienis, maka dimohon dengan hormat agar uang persembahan dapat disterilkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Hal ini juga dilakukan dalam rangka upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jam kerja Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Pangarinah mengalami perubahan, yaitu menjadi hari Rabu dan Sabtu pada pukul 9.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan apabila ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan pelayanan dapat menghubungi langsung pengurus BPH melalui WhatsApp, SMS ataupun telepon. Kolekte kebaktian minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKE Pangarinah setiap hari kerja Rabu dan Sabtu pada pukul 9.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat atau disetor melalui Bank Kalteng atas nama GKE Pangarinah nomor rekening 102.0202.02882 mendatar 3. Bukti setor atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKE Pangarinah. Demikian penegasan Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hampiri hadirat Allah Bapa dengan hikmat. Fokuskan hati, pikiran, dan roh kita berjumpa dengan Sang Halik. Kita akan memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Herni Mayati STH dengan tema Berakar dalam Kebenaran dan Firman Allah. Kaulah harapan masa depan gereja, untuk mengabarkan Injil Kristus ke
seluruh dunia. Gunakan waktumu untuk bersaksi, bersekutu dan melayani, agar hidupmu menjadi berkat bagi sesama. Pakailah talentamu untuk melayani Tuhan, setia dan terus berkarya dalam persekutuan dan pelayanan. Jadilah suluh pelita yang bersinar terang, agar nama Kristus Tuhan berkumandang di seluruh dunia. Jemaat yang terkasih, secara khusus para pemuda GKE, Pengkhotbah 11 ayat 9 mengatakan, "Bersukarialah hai pemuda dalam masa mudamu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan mata-matamu. Tetap ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan." Jemaat yang terkasih, Allah menghendaki umatnya bersuka cita dan kaum muda menikmati masa mudanya. Tetapi sukacita itu dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan panggilan khususnya bagi kita, terutama kepada generasi muda untuk berakar dalam kebenaran dan firman Allah sehingga menjadi berkat. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah minggu dalam rangka Hari Pemuda GKE. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari saya undang kita semua berdiri bersama di Hari Pemuda GKE ini, bersatu hati untuk mengumandangkan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus, karena Ia sangat baik terhadap kita. Kita nyanyikan kidung pujian, berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku.
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat yang terkasih, ada banyak pelanggaran kita, dosa kita di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita akui segala dosa kita kepadanya. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami sesungguhnya, kami berdosa ini datang memohon pengampunan dari Tuhan. Ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami apa adanya. Kami mengaku bersalah, ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak
bangsa, pikiran dan tuturku berjalan, ampunilah. Kami berdosa, kami mengaku, kami membutuhkan kasih Tuhan. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab sesuai Almanak Nas diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 1-5 dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal,
dan bangsa yang tidak mengenal Engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan Engkau. Demikian sabda Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tahukah saudara, orang muda dan remaja, bahwa kamu adalah aset dunia ini, bahwa kamu adalah aset negeri ini, bahwa kamu adalah kebanggaan gereja, bahwa kamu juga adalah kebanggaan bagi keluarga dan juga orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu, lakukanlah untuk kebaikan banyak orang. Mulai dari sesuatu hal yang kecil, yaitu perhatikan physical distancing, sering mencuci tangan, dan jangan lupa sebagai orang beriman kita terus berdoa. Doakan bagi dunia ini, doakan bangsa ini, doakan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Tetap jaga kesehatan dan bersemangat. Salam sehat. Tuhan memberkati. Berserah kepada Allahku di darat bumi lebih menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku berserah kepada Allah Di darat bumi lebih menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang di gunung tinggi dan samudera, di tafanglah ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman hiasinya, Elang di langit membimbingnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. ku tahu benar, ku dipegang di gunung tinggi dan samudera, di tafanglah ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi
Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus. Sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh berat dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus. Sungguh bahagia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-11, yang merupakan dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yang bertepatan dengan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Namun sebelum kita bersama masuk dalam pembacaan firman Tuhan, sekaligus kita merenungkan kebenaran firman ini, mari kita satu dalam doa, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kasih karunia, anugerah dan berkat Tuhan nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan sampai hari ini. Kami dapat menjalani seluruh aktivitas kami dengan baik. Kami percaya semua ini karena kemurahan dan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan bersama membaca dan kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah dan sertai kami, agar kami dapat dan kami mampu memahami, kami mengerti akan apa yang ingin Tuhan katakan melewati kebenaran firman-Mu hari ini. Tolonglah kami dan sertai kami Tuhan.
Bimbinglah kami dalam roh dan kebenaran-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh memahami dan mengerti firman ini dengan baik. Hanya dalam pimpinan kuasa Roh Kuduslah kami dapat memahaminya. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami memohon penyertaan-Mu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-11 yang merupakan bacaan yang mendasari pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini, bertepatan juga dengan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Demikian judul perikop nas kita. Ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sana, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, baik di lingkup gereja GKE Pangarinah ataupun di berbagai tempat yang mengikuti siaran ibadah Minggu Gereja Kalimantan Evangelis, Gereja Pangarinah. Hari ini bertepatan juga dengan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Kita bersama-sama memperingati Hari Pemuda. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Demikian tema yang diperhadapkan bagi kita hari ini. Saudara, Bapak, Ibu, sidang jemaat Tuhan, kita mungkin sering mendengar satu perkataan, teladan lebih berharga daripada 1000 kata. Karena teladan adalah wujud nyata dari apa yang kita katakan dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Petrus pasal 5 ayat 5 hingga ayat yang ke-11 merupakan satu nasihat kepada orang-orang muda. Tapi sebelumnya mari kita lihat nas sebelumnya, yaitu dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, yang merupakan sebuah nasihat kepada para penetua. Dalam 1 Petrus pasal 5 ini, kalau kita perhatikan ada 2 nasihat pokok yang disampaikan oleh Petrus. 1, nasihat kepada para penetua agar mereka betul-betul mengembalakan domba-domba Allah itu dengan hati. Yang kedua, nasihat yang sangat prinsip juga, yaitu kepada orang-orang muda. Bagaimana orang-orang muda tunduk kepada orang-orang yang lebih tua.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, teladan yang diharapkan di dalam ayat 1 hingga ayat yang keempat merupakan sesuatu hal yang memang mutlak harus dimiliki oleh seorang penetua. Saudara, apa yang mendasar Petrus menulis surat ini dan memberikan nasihat ini kepada jemaat Tuhan saat itu? Petrus tahu pengalaman ataupun masalah pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang percaya sangatlah berat. Mereka menghadapi suatu tekanan yang begitu berat dari pemerintah Roma saat itu karena mereka mengikuti Yesus. Tetapi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Petrus menasehatkan sebagai penetua atau sebagai gembala agar kunci utama mereka melaksanakan tugas dengan baik adalah rendahkanlah dirimu di dalam kekuatan Tuhan. Artinya ketika mereka menjalankan tugas sebagai gembala atau sebagai penetua saat itu, agar mereka merendahkan diri mereka. Mereka harus hidup yang memiliki pengharapan yang kuat kepada Allah. Agar mereka memiliki atau mereka memperoleh kasih karunia yang datang daripada Tuhan untuk menjalani seluruh tugas dan pelayanan mereka. Memang saudara, itu tidaklah mudah. Petrus memahami, juga menyadari dalam keadaan atau dalam kondisi mereka di bawah tekanan, mereka tidak mudah untuk menjalani itu. Tetapi Petrus mengingatkan, ketika orang memiliki kerendahan hati, dia akan memiliki kehidupan yang tenang. Dalam ketenangan itu ia akan mampu untuk menyerahkan dirinya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Menyerahkan diri secara utuh ke dalam tangan Tuhan. Dalam kondisi yang sulit itu tidak mudah. Saudara, berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Demikian tema Hari Pemuda GKE tahun 2020 ini. Paulus menasehatkan bagi kaum muda atau orang-orang muda untuk tunduk kepada orang-orang yang lebih tua. Artinya menghormati mereka yang tua dengan selayaknya. Ketika di atas nasihat kepada para penetua pertama, bagaimana memberikan teladan yang baik melewati perkataan, perbuatan, tindakan mereka. Saya percaya dan yakin nasihat Petrus kepada orang-orang muda saat ini tidaklah sulit untuk mereka lakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap tunduk pada orang-orang yang lebih tua berdasarkan usia maupun jabatan, saudara, kunci utama bagi kaum muda. Nasihat dari Petrus adalah merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Merendahkan diri itu ada sesuatu yang memang saudara tidak mudah. Merendahkan diri seorang terhadap yang lain adalah kebalikan dari sifat yang congkak, sifat yang mengutamakan diri sendiri. Nah, karena itu, karena dia bertolak belakang dengan apa yang Tuhan harapkan, maka dikatakan sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi Ia mengasihi orang-orang yang rendah hati. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena dengan kerendahan hati sesungguhnya adalah sebuah sarana terbaik untuk memperoleh damai sejahtera Allah. Dan dengan kerendahan hati
juga akan mendatangkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat maupun berjemaat. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita memahami kecongkakan merupakan penyebab terjadinya perselisihan dan keretakan, baik di dalam kehidupan kita bermasyarakat maupun di dalam kehidupan kita berjemaat. Saudara-saudaraku, hari ini kita bersama untuk memperingati Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Orang-orang muda Kristen pada masa kini, secara jujur kalau kita mau akui, berada dalam kondisi yang berat. Dan semua ini dihadapi. Tidak hanya pemuda-pemudi Kristen, tetapi seluruh pemuda-pemudi di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara, dalam kondisi yang berat. Dan ini semua akan bisa memicu pada rasa kekhawatiran dan rasa takut yang besar dalam diri kehidupan orang-orang muda. Dan ketika kekhawatiran, ketakutan itu menghimpit kehidupan, maka akan menjadi beban yang berat dan akan menyakitkan bagi setiap pribadi orang muda. Karena itu Rasul Petrus menasehatkan supaya bagaimana setiap orang muda dalam masa kini supaya dapat menyerahkan seluruh ketakutan, kekhawatiran, yaitu kepada Allah. Sebab Ia akan memelihara kamu. Ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, satu kali lagi saya ingin katakan, tidaklah mudah. Ketika orang berada dalam tekanan, ketika orang berada dalam ketakutan, ketika orang berada dalam kekhawatiran, tidak gampang menyerahkan hidupnya kepada Allah yang tidak ia lihat. Tetapi bagaimana kita bisa menyerahkan kekhawatiran itu dengan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Kembali kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Itu kunci bagi kita untuk mampu menghadapi setiap ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup. Saudara, rendahkanlah dirimu. Bukan berarti kita berada dalam kondisi yang tidak berharga, dalam kondisi yang tidak bernilai. Tetapi kita menyerahkan secara utuh ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Rendah hati itu adalah sekali lagi kunci bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dan untuk memperoleh damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rendahkanlah dirimu bukan hanya terhadap Allah, tetapi bagaimana Ia mengajak juga kepada sesama kita, sesama dalam kehidupan orang muda, sesama manusia dalam kehidupan kebersamaan kita. Saudaraku, rendah hati adalah kunci kita bisa menyerahkan kekhawatiran yang sesungguhnya kepada Tuhan. Kerendahan hati berarti kita bersedia juga. Ketika kita rendah hati berarti kita juga bersedia untuk melepaskan kekhawatiran kita. Karena di dalam penyerahan yang utuh, maka Ia berjanji bahwa Ia akan meluputkan segala kekhawatiran kita dan segala ketakutan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ketika orang diperhadapkan dengan kekhawatiran dan rasa takut yang besar dalam hidup ini, maka akan menimbulkan kesukaran, kesulitan, dan tidak hanya itu,
akan mendatangkan juga beban yang berat bagi orang secara pribadi. Saudara, berkaitan dengan Hari Pemuda, saat ini kita peringati bersama-sama. Kekhawatiran orang-orang muda tentu beragam dalam kehidupan ini. Khawatir tentang masa depan, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang apa yang ia bisa lakukan di hari-hari mendatang. Apakah itu bisa ia raih atau ia peroleh dengan baik. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, berakar dalam kebenaran adalah satu kunci ketika orang bisa berakar dalam kebenaran dan firman Allah adalah ia memiliki iman yang kuat. Dari manakah iman itu ia peroleh? Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, iman dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan membuat iman kita bertumbuh. Dan iman yang bertumbuh akan membawa kita untuk menjadi orang yang rendah hati dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berakar dalam kebenaran dan firman Tuhan akan kita peroleh ketika satu, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat untuk bersedia dibimbing dan dituntun kepada kebenaran itu. Yang kedua, kita memiliki kerendahan hati dalam menjalani kehidupan ini. Kekhawatiran, ketakutan yang menghimpit hidup kita di masa-masa kini, saudara akan mampu kita halau ketika memang iman pengharapan kita kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua orang mengalami kesusahan dan kesulitan dimanapun mereka berada. Tetapi janji firman Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu, seluruh orang-orang muda dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Kita tidak akan perlu takut karena ia akan melengkapi, ia akan meneguhkan, ia akan menguatkan, dan ia akan senantiasa menyertai hidup kita sekalian. Saudara pemuda-pemudi Kristen Gereja Kalimantan Evangelis yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berakar dalam Kristus adalah kekuatan saudara menghadapi kehidupan yang akan datang. Karena Kristus adalah kekuatan, dan di dalam Kristus kita pasti akan mampu untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Selamat memperingati Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan akan menuntun menyertai pemuda gereja sehingga pemuda gereja akan siap untuk menerima tongkat estafet generasi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama menaikkan serangkaian doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu untuk kami hari ini. Hari ini kami bersyukur karena kami juga dapat memperingati Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan bagi kami hari ini menjadi satu hal yang membimbing kami untuk terus berakar dalam kasih karunia Kristus dalam hidup kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa begitu besar dan begitu banyaknya pergumulan orang-orang muda saat ini.
tidak terkecuali pemuda gereja Kalimantan Evangelis. Karena itu kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah mereka, arahkanlah mereka ya Tuhan, untuk hidup terus dalam terang kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan mereka. Sekalipun saat ini dalam suasana pandemi COVID, Tuhan terus menuntun mereka untuk terus berkarya di dalam kehidupan mereka, melewati talenta yang mereka miliki. Mereka berbuah untuk kebaikan dan kebenaran. Bapa dalam sorga, bagi mereka yang saat ini bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan tolonglah mereka, beri mereka jalan keluar. Demikian juga mereka yang bergumul dalam pendidikan, Tuhan beri akal budi, hikmat dan kepintaran bagi mereka. Kami serahkan juga ya Bapa di sorga akan seluruh program kerja pemuda GKE dari tingkat majelis sinode, komisi pelayanan pemuda tingkat sinode, komisi pelayanan pemuda tingkat resort, bahkan tingkat majelis jemaat. Tuhan berkati setiap apa yang menjadi rancangan rencana yang mereka ingin lakukan di tengah-tengah kehidupan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati. Tuhan pakailah mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi Komisi Pelayanan Pemuda Remaja Resort GKE Palangkaraya Tengah khususnya. Dan juga kepada seluruh seksi pelayanan pemuda di 7 jemaat Resort Palangkaraya Tengah ini. Tuhan memberkati orang-orang muda-Mu di dalam mereka berkarya, di dalam mereka menyalurkan seluruh karya, bakat, dan talenta mereka. Tolonglah mereka semua, jauhkan mereka dari roh-roh yang menyesatkan. Tetapi Tuhan, biarlah terang kasih-Mu akan senantiasa menerangi langkah hidup mereka. Apapun yang mereka boleh lakukan, mereka boleh melakukan di bawah terang kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, apapun kondisi yang mereka alami saat ini, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Yang sakit Tuhan jamah, yang bergumul Tuhan kuatkan dan beri mereka jalan keluar. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan jamah, Tuhan berkati, beri mereka damai, sejahtera dan kasih-Mu melingkupi hidup mereka. Mereka yang berduka Tuhan hibur, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi mereka. Berilah kasih dan kemurahan-Mu bagi mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi seluruh rencana kami ke depan. Khususnya setiap kegiatan, setiap keluarga Kristen dalam kehidupan masyarakat ini. Tuhan menyertai dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Mencukupi mereka dalam segala kekurangan mereka. Bapa di sorga, seluruh kehidupan umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa bagi pemberitaan Injil. Kami berdoa bagi para pendeta, penetua, maupun diakon dalam tugas dan pelayanan mereka. Tuhan sertai. Tuhan berkati. Kami serahkan seluruh kehidupan kami 1 minggu yang akan kami lalui hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami boleh alaskan hanya di dalam tangan kuasa anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar dari Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala ungkapan syukur hanya kepadamu, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini digunakan. Dan ajarkanlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari kidung pujian, Tinggikan Dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya
kasih langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingatlah akan panggilan-Mu, mengabarkan Injil dan membangun persekutuan, serta melayani untuk menjadi berkat dengan semua talenta yang dipercayakan Tuhan. Tekunlah belajar firman Tuhan, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Arahkanlah hati saudara menghadap Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.